Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam video kali ini, pada sharing mata kuliah Geometri Transformasi, kita akan membahas bab-bab yaitu pengertian transformasi, komposisi transformasi, dan juga transformasi balikan yang akan kita dalami pada contoh-contoh soal dan juga pembuktian teorema. Untuk yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai pengertian transformasi. Nah, dari definisi 1.1 ini, misalkan V bidang Euclides, V ini bidang Euclides, fungsi T atau transformasi dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Nah, untuk mengerti lebih dalam tentang definisi ini dari definisi transformasi, kita akan lanjut ke contoh soalnya, yaitu contoh soal pada 1.17. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P yang merupakan anggota dari V, TP sama dengan Hi, sehingga AP dikali AHI sama dengan R kuadrat. Di sini kita disuruh mencari apakah T itu suatu transformasi. Nah, maka kita harus selidiki dulu prasyarat dari suatu transformasi, yaitu yang pertama T suatu fungsi dari V ke V, dan juga yang kedua T suatu fungsi yang bijektif atau fungsi kepada dan juga fungsi satu-satu. Selanjutnya ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu T suatu fungsi dari V ke V. Ambil sembarang titik P. Kedudukan titik P ini terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A, P tidak sama dengan A tetapi di dalam lingkaran, P di dalam lingkaran, dan juga P di luar lingkaran. Untuk P sama dengan A, misalnya Hi sama dengan T, P sama dengan A, maka AA dikali AHI sama dengan R kuadrat, sehingga 0 dikali AHI sama dengan R kuadrat. Nah, maka AHI-nya itu bernilai R kuadrat per 0, sehingga hasilnya tidak dapat didefinisikan. Artinya tidak ada Hi, sehingga AA dikali AHI sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwa apabila P tidak sama dengan A, tak ada nilai Hi yang merupakan anggota dari V, sehingga AP dikali AHI sama dengan R kuadrat. Jadi, T bukan fungsi dari V ke V. Nah, karena salah satu syarat atau syarat pertamanya dari suatu transformasi sudah tidak dipenuhi, dapat disimpulkan bahwa T bukanlah suatu transformasi. Ya, selanjutnya yaitu komposisi transformasi. Dari definisi 1.12, andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2. Komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 ditetapkan sebagai berikut, yaitu T1 bundaran T2 P sama dengan T1 T2P. Untuk setiap anggota P, untuk setiap P yang merupakan elemen dari V.
Kemudian kita masuk ke contoh 1.18. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclides, sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P elemen dari V. 1.1. Jika P sama dengan A, maka T1P sama dengan A. 1.2. Jika P tidak sama dengan A, maka T1P sama dengan P aksen dengan P aksen, yaitu titik tengah dari ruas AP. Selanjutnya kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya V bidang Euclides dan G suatu garis tertentu. Untuk setiap P elemen dari V. 2.1. Jika P elemen dari G, maka T2P sama dengan P. 2.2. Jika P elemen dari G, maka T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen, titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Nah, di sini kita disuruh menyelidiki apakah T2 suatu transformasi dan juga apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1. Apakah transformasi ini bersifat komutatif. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu T2 fungsi dari V ke V dan juga T2 merupakan fungsi bijektif dengan syarat T2 merupakan fungsi kepada dan juga T2 merupakan fungsi satu-satu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan untuk T2 fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1 yang tadi, untuk setiap X anggota dari V dan juga X anggota dari G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan 2.2 tadi, untuk setiap X elemen dari V dan X bukan merupakan elemen dari G, ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi untuk X yang merupakan elemen dari V dan X yang bukan merupakan elemen dari G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi T2 merupakan suatu fungsi dari V ke V. Selanjutnya yaitu T2 fungsi bijektif. Nah, kita akan buktikan bahwa T2 itu fungsi kepada dulu. Ambil sembarang Y elemen V. Apabila Y ini merupakan elemen dari G, ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y elemen dari G, ada tunggal garis L yang tegak lurus garis G melalui Y. Misalnya himpunan N sama dengan irisan dari G dan L. Akibatnya ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y elemen dari ruas garis NX dan YN sama dengan XY. Dari uraian ini ada X sehingga XY tegak lurus garis G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 merupakan fungsi kepada. Selanjutnya yaitu fungsi satu-satu. Ambil dua titik sembarang, yaitu X dan Y yang merupakan elemen dari V, sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2X tidak sama dengan T2Y, sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, ini contoh gambarannya T2Y dan juga T2X.
Selanjutnya untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G dengan ruas garis XY yang tegak lurus dengan garis G. Karena ruas garis XY tegak lurus dengan garis G, maka jarak dari X ke G dengan jarak Y ke G itu berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu jarak dari T2Y ke G merupakan separuh jarak dari Y ke G. Nah, seperti ini ya. T2X merupakan separuh jarak dari X ke G, dan juga T2Y merupakan separuh jarak dari Y ke G. Selanjutnya untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G, ruas garis XY tidak tegak lurus G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus garis G dan garis M melalui Y tegak lurus garis G. Nah, di sini ada salah pengetikan. Maksudnya ini M sejajar dengan garis L karena T2X elemen dari L dan T2Y elemen dari M dan L sejajar garis M, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Nah, ini karena L sejajar garis M, maka T2Y tidak sama dengan T2X ataupun sebaliknya. Jadi, dapat dipastikan bahwa T2 merupakan fungsi satu-satu. Karena T2 fungsi kepada dan juga merupakan fungsi satu-satu, maka T2 pun merupakan suatu fungsi bijektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V ke V dan juga fungsi bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus garis G. Akibatnya titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Ambil sembarang titik P yang merupakan elemen dari V, maka didapatkan T1P sama dengan setengah X, setengah B plus Y, merupakan titik tengah AP dengan untuk setiap P-nya merupakan elemen dari V. Dan T2P sama dengan X, setengah Y dengan untuk setiap P-nya ini merupakan elemen dari V. Kemudian lihatlah T1 bundaran T2, P sama dengan T1, T2P sama dengan T1. Kita masukkan nilai T2P nya ini tadi X, 1/2Y sama dengan 1/2X, 1/2 dalam kurung B plus setengah Y. Selanjutnya T2 bundaran T1 dengan P, T2 dan T1P, T2 nya, lalu T2 nya kita masukkan nilainya setengah X, setengah B plus Y, sehingga dihasilkan setengah X, 1/4 B plus Y. Jadi T1 bundaran T2P tidak sama dengan T2 bundaran T1P. Untuk setiap P nya ini merupakan elemen dari V, maka dari itu T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Akibat dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Oke, selanjutnya masuk pada subbab transformasi balikan.
Nah, untuk definisinya, dari definisi 1.13 yaitu suatu transformasi epsilon disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P merupakan elemen dari V dan berlaku EP sama dengan P. Selanjutnya definisi 1.14 yaitu suatu transformasi T1 disebut transformasi balikan atau inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku T1 bundaran T sama dengan T bundaran T1 sama dengan epsilon. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada pembuktian teorema. Misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka T1 bundaran T2 inverse sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Untuk pembuktiannya kita buktikan T2 inverse bundaran T1 inverse dulu. T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse bundaran T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran epsilon bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran epsilon bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T2 sama dengan epsilon. Selanjutnya kita buktikan bahwa T1 bundaran T2 dan juga T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran epsilon bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran epsilon bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T1 inverse sama dengan epsilon. Jadi T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 yang sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse maka epsilon. Maka T2 inverse dan bundaran T1 inverse merupakan balikan dari transformasi T1 bundaran T2. Nah, maka dari itu T1 bundaran T2 ditulis oleh notasi T1 bundaran T2 inverse dan tunggal. Akibatnya kalian dapat tulis seperti ini, T1 bundaran T2 inverse, ya ini dalam kurung ya harusnya, sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapatkan memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.